Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok dari 2B akan mempresentasikan hasil pengerjaan kami dalam mengerjakan tugas mata kuliah pengolahan citra digital praktek, yaitu pengembangan sistem pengenalan wajah dan deteksi suku. Sebelum kita membahas hal ini lebih lanjut, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hasbiani Mutakin dengan 3 digit NIM akhir 049. Perkenalkan, nama saya Deva Raditya Pradipa dengan 3 digit NIM akhir 039. Perkenalkan, nama saya Deadria Sapradia dengan 3 digit akhir 040. Oke, baik. Kita akan membahas beberapa topik pada presentasi kali ini. Yang pertama ada metodologi, preprosesi, implementasi, dan evaluasi. Untuk metodologi sendiri akan dibahas oleh Saudari Dia. Baik, disiskan pada metodologi yang kami gunakan. Di sini ada 3. Yang pertama itu ada pendeteksi wajah menggunakan MTCCN atau Multitask Convolution Network, di mana ini itu untuk mendeteksi wajah atau landmark pada mata, hidung, atau mulut. Di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ada proposal network atau PNet, RNet, ONNet. Keunggulan dari ini tuh akurat pada berbagai kondisi pencahayaan atau orientasi wajah. Lalu yang kedua ada pendekatan pada face similarity. Di sini menggunakan Siamese Network dengan ResNet 50 sebagai backbone. Identik menghasilkan banding pada wajah yang akan diimplementasikan. Lalu ada skor kemiripan dihitung menggunakan consist similarity atau including distance. Lalu yang ketiga ada klasifikasi etnis yang menggunakan CNN dan ResNet 18 untuk mengenali pada pola wajah suku, yaitu ada suku Jawa, Sunda, dan Batak. Lalu akan ditransfer learning dan fine tuning untuk meningkatkan akurasinya. Lalu selanjutnya ada processing yang akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Hasbi. Oke, baik. Kita masuk ke topik preprocessing, di mana preprocessing ini memiliki beberapa tahap yang mana tujuannya itu untuk memperkaya dataset yang sudah ada seperti itu. Dari tiap orangnya, yang mana kami telah memasukkan pad masing-masing pad dari foto tersebut ke dalam suatu file CSV yang akan menjadi input pada program yang akan digunakan untuk tahap preprocessing ini. Jadi untuk inputannya itu file CSV berisi pad dari dataset yang dikumpulkan tadi, program yang mana program akan mendeteksi wajah dari tiap image yang ada menggunakan algoritma MTCNN, lalu akan melakukan proses augmentasi image, yaitu cropping dan resize image, yang selanjutnya seperti itu. Untuk image enhance-nya sendiri ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada noise Gaussian, lalu ada bright, ada dark, lalu ada clahe, ada contrast, ada flip horizontal, rotate, saturation, dan sharpen. Yang mana ini akan memperkaya dataset yang awalnya memiliki satu foto akan memiliki 10 foto ditambah satu foto yang raw atau original seperti itu. Lanjut. Setiap foto yang telah mengalami proses augmentasi sebelumnya akan disimpan pada suatu folder dataset, yaitu folder proses, yang mana tiap padnya sendiri ini akan disimpan dalam suatu file CSV yang akan dibuat oleh program secara otomatis, di mana untuk file CSV-nya ini akan langsung terbentuk 3, yaitu untuk training, validation, dan datasetnya sendiri seperti itu. Yang awalnya kami memiliki 60 data,
Jika kami totalkan seluruhnya itu akan memiliki 660 data, untuk trainingnya sendiri ada 480 data, dan validation itu ada 120 data. Itu. Selanjutnya akan dibahas oleh saudara Haifa. Baik, selanjutnya kita masuk ke tahap implementasi secara mendetail, di mana untuk pertama-tama di sini kita akan membahas deteksi wajah. Sebagaimana yang telah dijelaskan di tahap pre-processing maupun metodologi, kami menggunakan algoritma MTCNN, di mana dalam proses implementasinya kami menggunakan library MTCNN langsung dengan memanggil model yang telah mereka sediakan. Lalu kami gunakan metode detect face untuk mendeteksi setiap wajah-wajah dari image-image yang akan kami gunakan sebagai dataset maupun sebagai input nantinya. Di mana kenapa kami menggunakan algoritma ini? Karena hal ini didasarkan pada experience kami atau hasil pengujian kami terhadap dua algoritma, yaitu Fear Cascade dari OpenCV dan juga MCCNN dari FNCNN. Di mana untuk MCCNN ini secara keseluruhan memiliki akurasi yang lebih tinggi dan sensitivitas wajah yang lebih baik. Di mana untuk orientasi wajah yang tidak frontal, seperti pada contoh gambar 5.1, dia bisa mendeteksi wajahnya dengan sangat baik, yaitu pada bagian wajah. Sedangkan untuk Fear Cascade dari OpenCV, memang performanya lebih cepat daripada MTCNN. Namun untuk akurasi dan presisi hasil cropping wajah atau pendeteksian wajahnya itu lebih buruk, terutama apabila orientasi wajah dari image yang digunakan itu tidak frontal atau tidak sejajar dengan kamera. Seperti itu, itu adalah alasan utama kami kenapa kami menggunakan algoritma IGCNN. Selanjutnya di sini kami mengimplementasikan face similarity, di mana untuk algoritma utama yang kami gunakan adalah Seamless Network dengan backbone model dari ResNet, di mana untuk backbone model atau pre-train model ini kami lakukan kembali fine tuning dengan dataset yang kami miliki, yaitu dataset training, dengan berdasarkan pada label nama dari dataset training. Proses ini akan dimulai dengan proses ekstraksi embedding wajah dari dataset yang telah kami miliki berdasarkan dataset training CSV tadi. Kemudian di sini kami akan melakukan labeling juga atas ekstraksi embedding wajah berdasarkan label nama. Yang kemudian di sini kami akan melakukan evaluasi atau validasi menggunakan visualisasi TSNE yang bisa dilihat pada gambar dissenting. Di sini kita bisa melihat bahwa ekstraksi wajah di sini dan labeling wajah cukup berhasil, di mana setiap plot-plot di sini mewakili label nama atau ekstraksi embedding wajah dari masing-masing data yang telah kami miliki di dataset. Di sini kami dapat menyimpulkan beberapa hal. Yang pertama, di sini terdapat beberapa label wajah yang memiliki kemiripan plot sama lain. Terbukti bahwa jarak antar plot-plot antara suatu ekstraksi embedding wajah yang dimana memiliki warnanya masing-masing, itu bisa memiliki jarak yang cukup dekat dengan ekstraksi wajah lainnya yang memiliki label dengan plot warna yang berbeda. Selain itu juga terdapat juga ekstraksi wajah yang memang tidak memiliki kemiripan dengan wajah yang lain. Selanjutnya di sini telah dilakukan proses training model, di mana untuk training model sendiri kami menggunakan konfigurasi parameter, yaitu untuk optimizer sendiri kami menggunakan Adam. Mengapa Adam? Karena berdasarkan hasil evaluasi kami juga di implementasi algoritma pendeteksian etnis, optimizer Adam ini menghasilkan akurasi yang lebih tinggi dan juga untuk loss-nya sendiri itu lebih rendah. Kemudian untuk base size-nya sendiri kami menggunakan 16. Kenapa 16? Karena ini keterbatasan device dan memori GPU yang kami miliki. Kemudian untuk learning rate sendiri di angka 0,0001, ya dimana dia cukup tidak terlalu tinggi tapi tidak terlalu rendah juga. Dan juga untuk jumlah epochnya sebanyak 10. Selanjutnya di sini model yang telah dilakukan training dan telah dilakukan training di sini. Sebagai informasi tambahan di sini untuk pelatihan model yang telah kami lakukan sebelum itu menggunakan komputasi loss, constructive loss dengan komputasi akurasi custom yang untuk menyesuaikan komputasi loss-nya itu sendiri, itu menggunakan fungsi compute akurasi yang dirancang khusus untuk menghitung akurasi constructive loss. Di mana untuk konfigurasi sendiri constructive loss sendiri menggunakan margin 1,5, yang dimana ini terbilang cukup sensitif dalam membedakan wajah yang sama maupun wajah yang berbeda. Dan juga di sini untuk threshold ini sebesar 0,7, di mana model yang dihasilkan oleh konfigurasi seperti ini menghasilkan rata-rata akurasi yang seperti bisa dilihat sebelumnya, yaitu
akurasi maksimal yang bisa dicapai di angka 0,93 dengan validation akurasi di angka 0,99. Untuk threshold optimal yang dihasilkan model ini, kami menggunakan erosi curve yang bisa dilihat di diagram di samping kanan, di mana untuk threshold optimalnya di sini kami mendapatkan di angka 0,6. Lalu selanjutnya lanjut ke implementasi sistem anti detection, di mana untuk algoritma utama yang kami gunakan adalah CNN dengan transfer learning. Kemudian di sini kami juga menggunakan backbone atau pre-trained model Raspberry yang digunakan untuk memperkaya dataset yang kami miliki. Kemudian model ini kami lakukan fine tuning juga sama seperti tes similarity dengan dataset pelatihan yang telah kami siapkan itu dataset training. Selanjutnya proses juga dimulai dengan hal yang sama seperti tes similarity, yaitu ekstraksi wajah dari dataset training, di mana untuk ekstraksi wajah sendiri hanya saja di sini kami melakukan labeling berdasarkan struktur. Di mana untuk hasil dari ekstraksi wajah ini kami lakukan evaluasi juga melalui TSNE yang dapat dilihat di diagram samping, di mana di sini kita bisa melihat jarak kemiripan ekstraksi wajah antar sukunya itu seberapa miripnya dari jarak-jarak antar quad-quad ini. Kemudian kita masuk ke proses training, di mana untuk proses training ini sendiri kami pertama-tama akan mencari parameter training terbaik yang menggunakan algoritma grid search hypermeter, di mana untuk cakupan parameternya sendiri kami menggunakan configurasi sebagaimana bisa dilihat di gambar di samping. Kami menggunakan learning rate di angka 0,001 dan juga 0,001. Kemudian untuk optimizer sendiri adalah Adam dan juga SGD, dan juga untuk data sendiri yang ada di 16 dan juga 32. Kemudian untuk evaluasi model-model yang model-model yang di parameter dibentuk oleh grid search hypermeter ini sendiri kami menggunakan algoritma Key-Fault Cross Validation, di mana untuk algoritma ini bertujuan untuk menghitung rata-rata akurasi yang dihasilkan model dengan parameter yang dihasilkan oleh grid search hypermeter. Di mana kedua algoritma ini bertujuan untuk mengurangi risiko overfitting dan juga memberikan estimasi performa yang lebih akurat. Di mana untuk hasil trainingnya sendiri di sini kami di mana untuk algoritma kedua tadi akan disimpan model dengan akurasi terbaik hasil dari algoritma Key-Fault Cross Validation. Di mana di sini kami mendapatkan bahwa parameter terbaik itu ada di angka learning rate 0,001 dengan baseline 16 dan juga optimizer Adam dengan rata-rata akurasi di angka 1, yang dimana ini terbilang sangat tinggi dan juga tepat sekali dalam mendeteksi klasifikasi Edwards. Selanjutnya masuk ke bagian evaluasi dan juga eksperimen yang akan dijelaskan oleh Tia dan juga Hasbi. Baik, di sini saya akan menjelaskan evaluasi pada model feasibility. Di sini kami menggunakan beberapa metrik evaluasi guna untuk mengukur model secara keseluruhan. Tetapi di sini saya akan menjelaskan model pada TAR, FAR, dan precision. Di sini model yang digunakan mampu menghasilkan evaluasi yang menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam membedakan wajah yang serupa ataupun tidak serupa. Yang pertama di sini ada TAR yang menunjukkan presentasi pasangan wajah dari individu yang sama yang berhasil dikenali dengan benar oleh model sebagai identiknya dengan nilai TAR-nya yaitu 0,9629 atau 96,29 meter. Di sini dapat dilihat bahwa model tersebut sangat akurat dalam mengenali wajah yang memang berasal dari orang yang sama. Lalu di sini ada FAR atau False Acceptance Rate, di mana FAR ini mengukur presentase pasangan wajah dari individu yang berbeda yang sangat dikenali sebagai wajah yang sama oleh model. Di sini dapat dilihat bahwa nilai FAR itu 0,0371 atau 3. Di sini menunjukkan bahwa model jarang melakukan kesalahan dengan menganggap bahwa wajah yang berbeda sangat identik atau menandakan tingkat keandalannya yang sangat tinggi. Lalu ada precision, di mana precision ini menggambarkan proporsi prediksi wajah yang dianggap sama oleh model yang benar-benar identik dengan nilai precision-nya itu
0,9629 atau 96,29%, di mana hampir semua prediksi modal untuk wajah yang dianggap sama adalah benar dan menunjukkan sedikitnya false positif dan ketepatan pada prediksi yang tinggi. Di sini dapat dilihat bahwa hasil dari evaluasi feasibility menunjukkan yang pertama itu ada orang yang berbeda. Di sini untuk total skornya itu 0,5428 atau 54,28%. Di sini menghasilkan bahwa orang tersebut berbeda. Lalu di sini juga ada hasil dari similarity skornya yaitu 0,7930%. Di sini juga menunjukkan bahwa orang tersebut berbeda. Lalu untuk orang yang memiliki wajah yang foto yang sama yaitu nilai skor similarity-nya itu 0,7738 atau 77,38%. Di sini hasilnya menunjukkan bahwa orang tersebut mirip. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Hasbi. Oke, baik. Untuk deteksi etnis sendiri memiliki hasil skor evaluasi metrik seperti yang sudah terlihat. Untuk FAR-nya sendiri memiliki skor 0,0 yang menunjukkan bahwa hasil deteksi dari program yang telah kami buat itu kesalahannya itu sangat jarang atau bahkan tidak ada sama sekali. Lalu untuk TAR-nya sendiri atau True Acceptance Rate yang memiliki prediksi untuk setiap identitas yang sesuainya itu memiliki nilai sempurna karena memiliki nilai yang cukup besar yaitu 1. Lalu untuk presisinya sendiri itu memiliki nilai skor 1, yang mana ini menunjukkan bahwa tingkat ketepatan model dalam memprediksi etnis ini sangat tinggi yaitu dengan skor 1. Begitu. Dapat dilihat dalam diagram sendiri bahwa untuk setiap kelas yang ada, yaitu untuk 3 kelas Batak, Jawa, dan Sunda ini memiliki skor 1, yang mana ini merupakan nilai ketepatan yang cukup tinggi. Bukan cukup tinggi lagi, tapi sangat tinggi. Kita lanjut. Untuk confusion matrixnya sendiri, dalam hasilnya sendiri kita bisa lihat untuk skor differentnya itu menunjukkan 678, sedangkan untuk yang same-nya itu kurang daripada itu. Ini menunjukkan bahwa meskipun program kami itu memang dapat membedakan foto yang cukup mirip dan lebih unggul dalam membedakan foto yang berbeda seperti itu. Yang mana ini menunjukkan bahwa dalam memprediksi orang-orang yang berbeda, program kami lebih unggul. Kita lanjut. Dan dilihat dari grafik sendiri, untuk confidence score-nya sendiri semakin dapat dilihat bahwa memiliki grafik yang berada di kanan, sangat jauh di kanan, yang menunjukkan bahwa tingkat confidence-nya sendiri itu cukup tinggi di antara skor 0,56 atau 0,58 dengan kelas Batak yang paling tinggi, Jawa kedua, dan Sunda ketiga dengan kerapatan yang cukup rapat yang menandakan bahwa program dapat membedakan dan cukup percaya diri dengan hasil prediksinya. Lanjut. Untuk top one wrong prediction atau di mana sistem sangat memiliki skor prediksi yang tinggi, namun hasilnya salah itu, sistem memiliki skor prediksi 0,41 dengan hasil prediksi Sunda yang mana seharusnya untuk orang yang berada di gambar ini merupakan suku dari Batak. Di sini terdapat beberapa contoh yang telah kami coba, kami deteksi menggunakan program kami, yang mana untuk foto 1 memiliki prediksi etnis Jawa dengan gender woman, umur 29 dan emosi natural.
untuk yang kedua juga merupakan hal yang benar, dan yang ketiga juga merupakan hal yang benar. Selanjutnya, kita akan masuk ke sesi demo. Kami akan mempresentasikan hasil web yang telah kami buat untuk implementasi pendeteksian wajah dan pendeteksian etnis ini. Coba. Kita coba ke sini. Kita akan mengecek apakah API-nya sudah jalan. Dan API sudah jalan. Kita akan masuk ke ethnicity detection. Baik, kita akan masuk ke fitur yang pertama, itu untuk deteksi suku atau etnis. Kita akan mencoba untuk memasukkan foto yang mana foto tersebut dari Pebita yang merupakan suku Jawa. Kita akan mencoba mengeceknya. Untuk web yang kami buat sendiri ini, kami menggunakan Flash yang telah kami integrasikan dengan API. Dan untuk loadingnya sendiri itu memang memerlukan waktu yang cukup lama, namun hasilnya itu cukup akurat. Dapat kita lihat untuk hasil deteksi dari gambar yang telah di-upload sebelumnya itu merupakan suku Jawa dengan gender perempuan dan usianya itu 24 tahun dengan emosi program mendeteksinya itu sedih dengan persentase gender seperti berikut, yang mana hasil gender woman ini diambil dari kondisi di mana variabel A lebih dari variabel B, yang mana untuk variabel A sendiri ini kita bisa lihat untuk variabel yang tertinggi itu perempuan, maka yang akan diambil itu perempuan. Sama halnya dengan variabel-variabel lainnya. Oke, baik, kita akan masuk ke fitur kedua, di mana kita akan membandingkan dua wajah yang berbeda dari dua foto yang berbeda juga untuk melihat tingkat kemiripan dari kedua orang tersebut. Kita akan memilih kita akan membandingkan dua foto orang yang sama namun dengan pose yang berbeda. Misalnya kita akan memilih orang ini, kita akan mengkomparasi tingkat kemiripannya. Didapat dengan skor kemiripan yaitu 80%, yang mana skor ini telah melewati threshold yang telah ditentukan sebelumnya itu 0,6, maka program akan mengirimkan bahwa kedua orang di foto ini merupakan orang yang sama. Kita juga akan mencoba untuk membandingkan dua foto yang sama untuk melihat apakah skornya tinggi dan menentukan bahwa programnya benar atau tidak. Didapat bahwa skor kemiripan itu mencapai 100% dan program benar dalam memprediksi bahwa orang tersebut merupakan orang yang sama dikarenakan fotonya memang sama juga. Baik, kita akan mencoba untuk membandingkannya dengan orang lain. Kita akan mengambil nih, ini aja. Sama. Yang ini. Kita mengkomparasi hasilnya untuk mengetahui apakah orang tersebut benar-benar beda dengan orang yang ada di kanan. Okay. Skor similarity-nya itu 51%, yang mana ini menunjukkan bahwa kedua orang tersebut memang orang yang berbeda dikarenakan tidak melewati threshold yang telah ditentukan sebelumnya. Untuk hasil kemiripan ini bisa dipengaruhi oleh cahaya, emosi, ekspresi, dan kondisi di ruangan tersebut. Untuk trennya sendiri ini menunjukkan hasil dari training model yang telah dilakukan sebelumnya.
Baik, mungkin cukup sekian untuk sesi demonstrasinya. Mohon maaf bila terdapat salah kata maupun kesalahan dalam hasil yang telah kami kerjakan. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.